Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan bahas ekspresi yang biasanya digunakan untuk menyatakan thinking ahead atau memikirkan sesuatu ke depannya atau di depan di masa lalu di masa yang akan datang. Nah, di sini ada beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Jadi selain ekspresi ini di video selanjutnya kita akan punya tenses juga yang biasanya digunakan untuk menyatakan masa depan ataupun rencana. Tapi kalau yang ini adalah contoh-contoh ekspresi bebas ya. Sekarang kita lihat ekspresi yang pertama ada if. If ini jika masih ingat, ini adalah seperti if conditional sentence. If conditional sentence ini biasanya yang kalau yang bentuk pertama ya digunakan untuk menyatakan masa yang akan datang atau rencana yang masih ada kemungkinannya. Nah, di sini karena kita pakainya thinking ahead, maka untuk if-nya kita pakai if yang bentuk pertama, yang mana if itu menunjukkan rencana yang masih mungkin untuk terjadi. Jadi untuk di sini if ini ya ekspresinya jika. Di sini saya kasih contoh kalimatnya yang sudah jadi. If you need help, jika kamu butuh bantuan, you can call me. Kamu bisa menelepon saya. Nah, di sini adalah contoh kalimatnya. Ini untuk selanjutnya atau setelah if, ini kalimatnya bebas. Yang penting menunjukkan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang ya. Jadi pakainya verb 1 ataupun pakai model ataupun pakai will seperti itu. If you need help, I will help you. Itu juga boleh. Yang penting menunjukkan rencana ke depan gitu. Yang kedua, if ever. If ever ini artinya berbeda dengan yang if. If ever ini adalah jika ada kesempatan, jika ada. Di sini saya kasih contoh supaya lebih mudah untuk difahami. If ever a campus deserve this award, jika ada kampus yang pantas mendapatkan penghargaan ini, ya, if ever, jika ada berarti bukan masa lalu ataupun sekarang, tapi di masa yang akan datang ya. If ever a campus deserve this award, jika ada sebuah kampus yang pantas untuk mendapatkan penghargaan ini, ya yang salah tiga is the one. Yang salah tiga adalah yang pantas. Is the one ini adalah yang pantas mendapatkan penghargaan ini. Ya, yang salah tiga is the one. Yang ketiga, when, ketika. Setelah when juga bisa diikuti pakai kalimat apapun, yang penting menunjukkan masa yang akan datang. Pakainya verb 1 ataupun pakainya future tense. Di sini contoh kalimatnya, when the medicine starts reacting, ketika obatnya mulai bereaksi, don't be panic, jangan panik. Nah, di sini ada kombinasi antara ketika misalnya kalian minum obat lalu mulai ada reaksinya, jangan panik. Nah, di sini diikuti dengan kalimat perintah, jangan panik, don't be panic, imperatif. Jadi, tidak melulu harus seperti if conditional ataupun bagaimanapun ya, yang penting adalah menunjukkan angan-angan yang akan terjadi di masa yang akan datang. Yang keempat, ada whenever, kapanpun ataupun ketika. Whenever sama when ini hampir sama. Misalnya kita mau pakai whenever di sini, whenever the medicine starts reacting itu juga boleh. Jadi hampir sama maknanya, bentuknya aja yang berbeda. Whenever, ketika atau kapanpun, whenever he reached his apartment, kapanpun dia sampai di apartemennya, he says salam. Dia mengucapkan salam atau assalamualaikum. Saya pakai says di sini present karena itu adalah kebiasaan. Kalau kita punya kebiasaan maka diungkapkan dengan menggunakan present tense. Yang kelima, as soon as, sesegera mungkin, secepat mungkin. As soon as I graduate, sesegera mungkin atau segera setelah I graduate, saya lulus my undergraduate degree, segera mungkin atau segera setelah saya lulus S1, undergraduate degree ya,
I will apply for a scholarship. Saya akan mendaftar beasiswa. Yang keenam, by the time. Hingga atau sampai. By the time you reach home, ketika kamu sampai rumah, hingga saatnya kamu sampai rumah, close the door immediately. Tutup pintunya sesegera mungkin. Nah, ini juga kalimat perintah. Di sini ada kalimat perintah. Yang ketujuh, unless. Nah, untuk unless saya kasih dua contoh kalimat supaya lebih mudah lagi, karena ini jarang ya. Unless you study diligently, hanya jika kamu belajar dengan rajin, unless, ini jika tidak, you will never understand math. Kamu tidak akan pernah memahami matematika. Nah, unless ini bisa diganti dengan if, subject, don't. If you don't, karena di sini you, maka di sini setelah if adalah you. If you don't study diligently, ini sama antara atas sama bawah, maknanya sama. Jika kamu tidak belajar dengan rajin, you will never understand math. Kamu tidak akan pernah memahami matematika. Jadi unless ini adalah maknanya adalah jika sesuatu itu tidak kamu lakukan, maka situasi A, B, C, D tidak akan terjadi. Ini adalah seperti syarat. Jika tidak, unless ini maknanya if titik-titik don't. Seperti itu. Titik-titiknya diisi dengan subjek atau nama orang, nama benda, seperti itu. Nah, ini adalah 7 ekspresi yang bisa digunakan untuk menunjukkan thinking ahead, rencana ke depan. Untuk video selanjutnya, kita akan membahas rencana di masa depan menggunakan tenses. Nah, untuk latihannya, silahkan mencoba bikin satu kalimat aja menggunakan ekspresi thinking ahead. Di bawah ini ada contoh skenario-nya, misalnya malas atau tidak ada ide untuk membuat kalimat, silahkan kalian gabungkan di sini. Misalnya ya, kita mau pakai whenever, kapanpun. Kita mau pakai whenever it rains, kapanpun ini hujan, misalnya diikuti dengan I. Whenever it rains, kapanpun ini hujan, I will give up all sports. Saya akan menyerah semua olahraga. Misalnya kamu lagi olahraga, maka kamu kemudian berhenti total untuk meneduhkan diri di dalam kelas misalnya, untuk berteduh misalnya. Atau misalnya kita pakai when I lose my part-time job, ketika saya kehilangan pekerjaan sampingan saya, misalnya kamu ikuti dengan I have to sell the motorcycle. Saya harus menjual motor saya. Itu adalah contohnya ya. Misalnya tidak ada ide sama sekali, silahkan menggabung-gabungkan kalimat yang ada di sini. Tapi lebih baik lagi kalau bikin kalimat sendiri ya. Kalian menyusun kalimat sendiri menggunakan ekspresi-ekspresi ini. Usahakan untuk selalu mencoba membuat kalimat menggunakan ide kalian sendiri untuk mencari informasi di luar atau di internet. Tolong itu untuk opsi terakhir ya. Jadi apa gunanya mendengarkan materi lalu untuk jawabannya masih nyari di internet. Jadi bukannya suzon, tapi saya memberikan saran untuk mengerjakan itu sendiri. Saya akan sangat menghargai hasil apapun yang kalian kirim di kelas. Jadi untuk yang tugas ini, think ahead, bikin satu kalimat aja menggunakan salah satu dari ekspresi ini. Mau dibikin kalimat seperti apa, terserah kalian, yang penting menunjukkan rencana ke masa depan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.